Gila nih, kita mau nyobain bebek bengil di tempat kayak gini. Harganya berapa? Terus akhirnya kita browsing, ternyata harganya bebeknya crispy. Sama sambalnya. Dan hai, welcome back to my channel. Wow, gak kerasa sekarang tanggal 12 Desember, berarti sudah 22 hari kita ada di Bali. Ya, jadi udah banyak banget tempat wisata di Bali yang udah kita review. Jadi buat teman-teman semuanya yang kepo, boleh dong ya mampir ke channel YouTube-nya aku ini sekalian setelah nonton video ini. Karena di video kali ini aku akan nge-review salah satu wisata kuliner yang ada di Nusa Dua. Itu namanya Bebek Bengil ya. Dan pas aku lihat sih di mapsnya tadi depan pantai ya? Ya, deket view pantai. Nah, pantai kayaknya. Iya, soalnya di situ katanya enak, rekomendasi banyak orang. Nah, kita akan ke sana, kita akan nge-review makanannya. Sekalian buat teman-teman yang pengen ngeliat review aku dari hari-hari sebelumnya, karena aku udah banyak banget nge-review tempat wisata. Ada air terjun, ada pantai, snorkeling. Kemudian juga kita sempat ke Trawangan juga. Langsung aja ya, cek-cek aja video-video aku sebelumnya. Yang belum subscribe, please klik tombol subscribe karena itu gratis. Like, share, komentarnya juga ditunggu ya. Yaudah, sekarang kita akan menuju ke sana. Ini kan kita nginep di Desakala Resort. Itu pun sudah aku review. Silahkan dicek aja di video sebelumnya juga. Dan ini lokasinya itu sekitar di berapa kilo ya? Pokoknya 15 menit perjalanan 5,7 kilo. Ya, sekitar 5 kilo dari Desakala Resort. Oke, cek kita. A few moments later. Nah, kita masuk ke jalan apa ini namanya? Kok bagus sih? Jalan Nusa Dua, kawasan Nusa Dua Resort. Pantesan diperiksa tadi mobilnya. Nusa Dua Resort, maksudnya gimana sih di kumpulan resort-resort yang ada di Nusa Dua, jalannya di sini gitu atau gimana? Katron kita. Iya kayaknya itu resort. Hah? Tuh, resort. Tapi kan Nusa resort kan ada, kita masuknya dari jalan biasa kan? Ada mungkin yang di sini juga. Wow, rapi sekali. Berasa kayak lagi di Alam Sutra gitu ya. Kayak di kawasan Kota Mandiri. Kayak di kawasan Kota Mandiri, benar-benar. Dan hi, welcome back to my channel. Oh, tadi udah. Jadi sekarang kita ada di Bebek Bengil Nusa Dua. Tadi kan kita masuk ya, aku mau cerita. Tadi kan kita masuk ke kawasan Nusa Dua. Apa sih IGTC tuh? Nggak tahu singkatannya. Oh, pokoknya kawasan. Itu. Ya, sampai kita tadi kan kayak diperiksa dulu mobilnya kan. Udah kayak gitu, kita baru sadar lah kalau itu adalah komplek resort Nusa Dua yang memang kelas menengah atas. Yang bukan menengah atas lagi, yang paling elitnya ya. Kayak The Westin, kemudian juga ada The Melia. Gitu. Yang bahkan Rigi setelah pas kemarin kita nginep di mana di Hilton pun kita nggak masuk komplek ini kan. Jadi ini tuh emang buat masuk ke resortnya kan. Kalau Hilton itu dari jalan raya biasa ya. Kalau itu harus masuk ke komplek yang memang lebih kayak lebih private gitu, karena lokasi itu memang lebih besar. Nah, terus kita mikir, wah gila nih, kita mau nyobain bebek bengil di tempat kayak gini, harganya berapa? Terus akhirnya kita browsing, ternyata harganya ya nggak bisa bilang murah, tapi masih mulai dari puluhan ribu ya. Bener nggak? Masih mulai dari puluhan ribu. Jadi ya kita cobain ya, karena kan experience itu kan ibaratnya tidak bisa diulang gitu ya. Jadi mumpung kita lagi di Bali, lagi di Nusa Dua, yuk kita cobain bebek bengil yang ada di Nusa Dua. Let's go. Betul ya guys. Kita mau lihat dulu ke sini yuk, melipir dulu yuk. Melipir dulu ke pantai Nusa Duanya. Aku pikir private beach di resort itu kan nggak boleh dikunjungi sama pengunjung. Apakah ini bisa?
Karena memang setahu aku pantai di Nusa Dua itu kan terkenal memang pantai yang bersih. Bersihnya memang karena dijaga kan sama ya pengelola resortnya. Dan lebih banyak yang private kan. Nah aku pikir itu hanya bisa diakses oleh para pengunjung hotel. Ini kanan kiri aku tuh dari resort. Nah tapi ternyata kalau bisa kita lihat di sini ada jalan. Apakah memang kita bisa menikmati pantai Nusa Dua meskipun kita tidak menginap di resort tersebut? Ayo hati-hati, jangan ini, jangan lihat ke belakang, lihatnya ke depan. Ini the beach walk kali, the bay walk. Tuh, mari kita lihat pantainya. Kalau Sakala Resort kan ujungnya Tanjung Benoa. Kalau ini adalah ujungnya Nusa Penida. Ujungnya Nusa Dua. Jangan gitulah ya. By the way, ini kayaknya pas lagi surut ya. Kalau air pasang bisa-bisa sampai sini nih. Saya banyak bekasnya sampai sini. Ini berarti ini masuknya bukan pantai private sepertinya untuk yang ini. Pantai private sepertinya yang arah sana tuh, yang ada di balik payung putih itu. Wah, ini namanya Bebek Bengil depan laut. Jadi yang bikin sedikit lebih pricey karena dia posisi. Makanya kalau misalnya ada orang yang ngebandingin paket nasi ayam 27.000 di tempat aku, di kamu kok bisa sampai ke 50.000, 100.000 ya. Masalahnya karena tempat guys. Nah, jadi tempatnya bisa duduk di sini. Duduk-duduk kayak gini, atau di beanbag, atau di tempat yang ada mejanya. Ada juga di sana. Di sana ada saungnya. Atau mau duduk di sini, depan pantainya, atau paling sana tuh. Nah, di situ. Mau di mana duduknya? Hah? Ini ke restoran. Oh, beda ya? Kalau guys, apa kita mau ganti review aja ke restoran? Oh ya? Iya, enak kekep ya? Kenapa di sini nggak disediain? Kalau kekep tuh dia di tempat di sini. Oh, parah nih. Awalnya ngomong bebek bengil. Oh, karena si bebek bengil itu di sini. Kenapa dia tidak seperti itu ya? Ini perkara lomba lari mulu. Yaudah ganti guys, kita kesini. Ini apa namanya? Udah kekep. Hah? Ke restoran. Ke restoran. Ya udah kita cobain ini deh. Kalau itu mau di situ, mau bawa bagus tuh pasir biasa, boleh mau? Kalau emang mau ke ini, nggak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. gimana sih si galau? Hari ini kekep ini menunya apa aja? Ayo lihat. Yaudah lihat dulu menu kekep ya. A few moments later. Oke, kita lihat dulu menunya guys. Seafood. Mana? Seafood. Jarang nggak boleh. Wal betutu satu utuh, tapi pedes jarang akan mau. Oh. Tapi kalau wal betutu kayak gitu tuh murah loh hitungannya. Jadi guys, akhirnya kita memilih untuk tetap makan di Bebek Bengil. Alasannya karena itu khas Bali dan tetap bisa lihat view pantai. Soalnya tadi menunya ya menu yang biasa kita bisa lihat di kafe-kafe pada umumnya di Bali gitu. Jadi kita ingin nge-review rasa dari Bebek Bengil. Oke, kita Jadi
karena kita masuk dari area pantai, jadi kan kita duduk di sini kan, karena memang menurut aku sih memang paling best view-nya di sini karena kita bisa menghadap pantai. Tapi tadi kan aku ke toilet ke ujung sana. Jadi kalau kita masuk dari parkiran itu ternyata luas banget ya Bengkel. Jadi ya begitu masuk Itu tuh ada yang masuk ke situ ya? Banyak Ya. kayaknya. Jadi begitu masuk di situ tuh di area yang tertutupnya itu banyak banget meja. Kemudian di situ juga banyak saung-saung ya. Terus lagi kalau misalnya kita pengen yang AC juga ada, atau misalnya kita pengen private, misalnya satu keluarga besar gitu ya, itu ada di ruangan khusus di situ tuh. Kayaknya ada AC di dalamnya. Gitu sekitar 6 meja. Sampai ke sini ini kayaknya kalau misalnya di total jumlah kursinya itu ada kali ya 300. Banyak banget sampai sana gitu. Jadi kalau misalnya kalian masuk dari arah parkiran tapi pengen dapat view pantai, kalian mendingan langsung aja melipir paling ke ujung sini karena ini kita posisinya udah paling belakang, posisi yang menghadap ke pantainya. Terus soal menu juga tadi menunya banyak loh ternyata ya. Jadi nggak cuman bebek bengil aja, itu pun bebek bengilnya nggak cuman original tapi ada yang asam manis, ada yang sambal hijau, ada yang sambal merah. Terus juga tadi aku pesannya stick bebek bengil gitu. Terus juga kalau minuman itu tuh mulai dari 30 sampai ke 50 ribuan. Nah, kalau yang makanan itu tuh tadi stick itu harganya di 175.000. Terus yang ayah pesan itu yang bebek yang ada bumbunya, Pelalah apa? ya pelalah itu di 145.000. Sop ayam 65.000. Tadi aku sempat lihat sih menunya tuh kayak nasi goreng 100.000. Terus juga ada spaghetti 100.000, ada nasi campur, ada sate lilit, ya. Jadi ada juga menu-menunya terpisah. Pokoknya banyak banget deh pilihan menunya, nggak cuma bebek bengil doang gitu. Bahkan sampai yang tadi tuh ada cake itu harganya di 60 ribuan gitu. Nah untuk si menu jusnya sendiri itu tuh variatif banget loh. Jadi dia main mix buah-buahannya gitu. Nanti kita akan review ya setelah makannya datang. Oke, dan ini makanan kita. Jadi dari mana dulu ya? Oh, dari sini nih. Ini ada bebek apa tadi namanya? Ya, bebek apa namanya tadi yang ayah? Bebek pelalah. Jadi di sini ada sambalnya. Ini sambalnya tadi udah aku cobain, ini seger banget. Terus dikasih kayak urap gini ya. Kayak kita makan di ayam taliwang pelecing gitulah. Ini sambal mata. Kemudian ini juga ada sambal apa nih? Sambal gorengnya. Nah ini masalahnya, aku awalnya mau pesen stick bebek bengil, tapi ternyata mbaknya ngedengerin bebek bengil atau aku yang salah ngomong. Entahlah, pokoknya intinya aku jadinya makan bebek bengil original, tapi dikasih pedas untungnya tuh ya. Nah kalau Zara ini sop ayam sih, sop ayam standar, karena takutnya dia nggak suka pedas. Sudah termasuk dengan nasi dan dikasih rotinya juga. Oh ya, biar nggak ada lalat nih. Makasih. Nah, terus ini untuk minumannya. Ini minuman Zara nih. Zara emang senangnya adalah merah, kuning, hijau. Tapi ya dicampur mah ya, rasanya jadi mix intinya. Nah, ini Ubud Street. Ubud Street ini kalau nggak salah campuran dari mangga, terus mangga, pineapple, mint, sama honey ya. Terus kalau ini mah es apa? Leci ya, teh leci ya. Itu oke, mari makan. Berdoa dulu Zara. Nanti dikasih. Zara mau bebek. Ya udah. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allah. Allahumma baik karena. Terus Tetap karena wacina tempat kami. Sebenarnya ibu jadi pengen ini, tapi dikasih sambal ini jadi sama aja sih rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya crispy. Ini Zara mau ya? Mau.
kunyah. Ya udah, ini buat Zara ya. Kunyah dulu. Kunyah dari tadi belum dikunyah. Ini buat Zara nih. Bener sini. Makasih Ibu. Bilang apa? Tadi ibu. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sama sambalnya. Tahu. Ini urapnya. Bang ini harus pakai tangan sih. Jangan pakai sendok. Kalau pakai sendok kan nikmat. Karena jarang sup ya. Karena jarang sup jadi pakai. Iya. Urapnya aja santannya enak banget. Sambalnya enak. Sambal ayam juga enak ya. Kayaknya Beda, beda ya. beda. Beda. Tapi enak sih. Ini ada terasinya. Yang mana? Yang ini. Kalau pelalah pedas ya. Ini yang pelalah dia lebih pedas. Pedas ya. 2.000 nggak terlalu. Terus kayak ada bumbu lain ya, kencur gitu. Kayak Ya, dikasih gitu. kencur. Maaf ya guys, kita bukan review kuliner sebenarnya. Maksudnya bukan ahli dalam review kuliner, jadi Ini ada sambalnya. enak Zara punya. banget. Tapi mungkin ya kalau bukan di depan pantai harganya nggak seperti ini. Karena bebek bengnya itu kan banyak cabangnya. Itu ya? Iya, di bandara juga ada. Tapi kenapa ibu memasukkan bebek bengil ini di daerah Nusa Dua? Karena memang terkenal karena panoramanya. Itu digoreng kering banget ya, Iya. so crispy. Pokoknya buat kalian semuanya yang pengen nikmatin apa ya, ini bebek bengil memang ada ya di kota-kota besar Jakarta, Bandung gitu ya, yang cabang-cabang ya. Sebenarnya kalau kalian pengen nikmatin sesuatu yang berbeda, nikmatin bebek bengil pinggir laut, khususnya di Nusa Dua, kalian bisa datang ke sini. Ini mungkin karena kita pilihnya ini agak ujung, jadi aku nggak bisa ngeliatin yang berenang karena di sini pantainya surut di depan sini. Cuman kalau misalnya kita abis ini mau melipir lagi jalan kaki sekitar 100 meter, itu ada banyak bule-bule yang lagi berendam di pantai. Bukan berenang ini, berendam karena emang hampir nggak ada ombak kan. Jadi kayak yang beda banget ya. Kalau pantai-pantai yang menghadap ke barat, yang buat sunset, kayak Kute, Canggu, Minyak, itu kamu nggak bisa berendam, ya nggak? Karena pasti ombaknya gede dan itu cocoknya buat surfing. Tapi kalau misalnya pantai yang menghadap ke mana, ke timur, kayak di mana? Kayak di Sanur, kayak di Nusa Dua, itu hampir nggak ada ombaknya loh, emang banget kalau udah nyampe pinggir. Jadi kalau misalnya anak-anak dilepas pun, ini nggak ada ombaknya sama sekali tuh. Itu tipikalnya beda. Dan nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa bahwa pantai-pantai yang menghadap ke timur ya, pantai-pantai yang ada sunrise-nya, itu tuh kebanyakan bule-bule yang udah mature gitu ya. Jadi kayak pengen nikmatin tenang, sunrise. Ya? Sama Sanur juga kemarin kan lebih banyak yang mature. Tapi kalau kita datangnya ke pantai-pantai buat sunset, Canggu, Kutas, Minyak, wah itu anak-anak muda semua. Jarang orang tua yang datang ke sana. Ke sana. Jadi Ke lantai, bukan ke pasir, ke lantai. bisa ditentukan dari usianya juga ternyata ya. Semakin tua kita semakin pengen menyepi Kasih. ilmunya. Lantai. Karena aku pengen menikmati minumnya dulu, takut kelamaan. Sekian dulu review kita dari Bebek Bengil Nusa Dua. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi ini tuh kalau misalnya kita mau, pokoknya rencananya mau bayar ke kasir kan. Nah, ini tuh jalan menuju ke area depan. A few moments later. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, ada ruangan yang lebih private dan kayaknya ini ada AC-nya gitu. Nah, ini kita masuk ke ruang. Kita masuk ke area depan yang dekat sama kasir sama toiletnya. Dan ini airnya udah mulai pasang guys. Tadi kan cuma sampai situ kan, ya kan. Nah sekarang sudah mulai ke pinggir tuh. Tadi tuh ini tuh surut banget. Nah udah mulai pasang, udah mulai enak nih diajak. Tuh kayak gini nih. Nah